Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Mbak Selamat Monika. malam, Bu Monik. Baik, malam Bu Yuli. Baik, Dokter Irfan, Ya, kita mulai untuk Zoom malam ini. kita mulai atau mau kita tungguin beberapa orang lagi Mbak Monika? Saya Atau gimana? kembalikan ke Dokter Irfan. Saya lihat peserta 15. Atau kita tunggu 20 orang kita mulai atau gimana ya Mbak Monika? Boleh, boleh, Dokter. Kita tunggu, pokoknya kita tunggu sebentar lah ya. Nanti jangan ada yang pacar ketinggalan kereta katanya. Baik, Udah Dokter. kita gas, dia pasti ketinggalan gitu. Ada kereta berikutnya, Dok. Ada kereta berikutnya. Tapi mungkin cita rasa kesan dan kesannya itu sensasinya kurang katanya gitu. Mesti bersamaan dari awal sampai akhir kan. Mungkin ya, mungkin ada yang merasa gitu. Baik, Dokter Irfan. Iya, Baik, Dok. Makanya teman-teman saya semua. buka paling duluan, Dok. Oke, pendek cerita kita tunggu sebentar lagi lah ya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Biasa pun kalau kereta api dikasih poin waktu 1 sampai 3 menit. Kalau nggak datang baru mereka tancap gas. Kita tunggu sebentar gitu. Baik, Dokter. Baik, teman-teman semua. Kita akan tunggu sebentar lagi. Sambil sebelum mulai, saya ingin menanyain teman-teman yang hadir di forum ini, gimana? Apakah ada keluh kesah dalam penggunaan alat-alat ITERA selama ini, gitu? Ada nggak gitu? Ada problem kendala dalam pelaksanaan pemakaiannya atau terhadap beberapa penyakit masih agak bingung gimana sih mau caranya pemakaiannya? Ada nggak gitu kira-kira? Para ibu-ibu atau bapak-bapak di Zoom ini, coba apakah selama ini menemui kendala atau semua udah pintar-pintar? Semua udah pintar itu, lebih pintar itu. Udah pintar menggunakan peralatan dari ITERA, baik biotera, baik blowingnya ataupun ala-ala ITERA yang terbaru. Mungkin lebih ahli dari saya lagi kurasa itu, ya. Bukan kali, Dok. Masih Ya. malu-malu nih kayaknya. Nah, nggak apa-apa ya boleh kalau. saya bicara? Iya, silakan. Dok, Bu Monik izin ya. Dok, pernah nggak mengalami ini, Dok? Orang habis di blow gitu, terus kemudian dia mengalami demam. Jadi orangnya ini tadinya memang flu, batuk gitu. Kemudian di blow kan, rasa enak. Tapi beberapa jam kemudian itu dia merasa demam gitu. Apakah itu healing krisis? Apakah itu hal yang biasa? Atau itu memang ada faktor lain, Dok? Saya blow-nya Banyak. sesuai dengan ini, sesuai dengan basic blow. Nah, ini makanya Bu, ini dengan siapa? Bu Yuli ya, Bu ya? Bu Yuli juga. Ya, Iya, Bu betul. Yulia. Ya. Ini. Makanya kan Bu, nampak kan gampang ya. Nampak ITERA itu gampang sih. Gampang banget, segampang makan pisang goreng ah. Blow aja kan nggak apa-apa. Nah, nggak gampang, tapi ternyata tidak gampang Bu. Kalau gampang nggak mungkin ada Zoom di hari Jumat lagi. Nggak mungkin sampai harus PT Pre mencari praktisi kesehatan. Jadi nggak gampang ya Bu. Nampak sepele gampang. Itu kadang-kadang ada hal yang udah terjadi baru gawat kita. Aduh, kenapa bisa gitu? Itu udah fatal, udah terlambat. Jadi kan yang tadi Ibu tanyakan, kenapa bisa gitu? Iya, berbagai faktor ya Bu. Itu bisa disebabkan oleh faktor healingnya, faktor healing heatingnya, panasnya, faktor dari imun si pemakai pada hari H pemakai itu imunnya lagi labil, dia bisa kayak gitu. Atau misalnya di hari itu dia lagi demam, batuk pilek. Tetapi gejala demam batuk pileknya biasa-biasa aja. Si pasien merasa saya kan hanya demam batuk pilek biasa. Dia tak menyangka besok-besoknya demam batuk pilek ini akan merembak menjadi ispa berat. Jadi dia di H-1 itu dia blowing. Itu kadang-kadang imunnya lagi oke sih gak apa-apa. Tapi kalau imunnya lagi labil bisa timbul demam tinggi atau sampai itu dia mual muntah bahkan sampai
yang harusnya di blowing nggak menimbulkan luka bakar, menimbulkan luka bakar jadinya, Bu. Nah, itu berbagai faktor bisa terjadi. Jadi kami Iya. dokter aja pun sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Untuk Oke. memblowing pasien, itu Iya. terpaksa kami periksa dulu keadaan temperatur suhunya, ditanya yang betul-betul dulu. Ditanya betul-betul. Oke. Baru kami Iya. laksanakan, Bu. Nah, Oke, oke. Kalau terjadi pamannya jadi demam kayak gitu, Dok, apakah blow-nya itu hari berikutnya itu kita blow lagi atau apa apa Eh, tindakan seandainya pulihkan itu? dulu, pulihkan normal. Kalau sempat jadi demam, Iya. besoknya jangan di blow dulu, pulihkan dulu. Kasih Oke. dulu Seven Wonders-nya dulu itu. Oh, Seven Wonders. Nah, Oh, berikan dia dari Seven Wonders biar dia tenang, biar enak dulu. Biar 3 hari pemulihannya, Bu. Jadi jangan pula hari ini blowing demam, tapi keburu nafsu, besok blowing lagi. Jangan. Tenangkan hmm, dulu, ya. oke, ya, Normalkan dulu. Homeostatis itu ada satu keadaan namanya homeostatis. Normalkan dulu seluruh sistem kerja di tubuh. Baru oke, 3 hari baik, kemudian kita lakukan lagi. oke, Sebelum lakukan 3 hari kemudian cek dulu benar-benar nggak kondisinya oke, kesadarannya oke, temnya betul-betul normal gitu. Jangan dari pandangan aja normal ya, Bu. Ya, oke, jadi tapi ternyata di fisiknya masih masih artinya gimana ya? Ternyata di fisiknya masih belum oke. Jadi kesan pertama, pandangan pertama itu pandangan cinta bisa, Bu. Kalau pandangan ya, untuk penyakit tidak bisa, nggak bisa kayak gitu dari pandangan pertama, ya kan? Kalau kita memandang selebritis Mbak Monica Agnes sih nggak apa-apa dari pandangan pertama, karena dia memang apa sepupunya Agnes Monica. Tapi kalau untuk Aitera penyakitnya nggak bisa kayak gitu, ya. iya. Jadi kemungkinan itu kemungkinan yang pertama karena imunnya nggak stabil, atau adakah kemungkinan kedua, Dok? Pertama imun nggak stabil. Kemungkinan kedua dari Iya, faktor pelaksanaan yang kurang tepat. Mungkin udah ke dalam keadaan imun nggak stabil, terlalu ya. dekat blowingnya atau kelamaan blowingnya juga bisa. Oh, oke, oke, Ya terlalu dekat dan kelamaan. Kemudian mungkin dia dalam keadaan kayak gitu, dalam iya. keadaan kondisi kurang fit, ada beberapa titik yang sangat sensitif, rawan untuk tidak boleh di blowing. Dia kurang paham di blowingnya juga gitu. Hmm, titik sensitif Langsung itu timbul. mana ada, Dok? Contoh gini ya, kalau lagi demam-demam tinggi, ya, Iya, iya. ya, mungkin titik BL23 aman lah untuk di blowing. Oke. Oke, Tapi titik ST36, titik yang multifungsi itu, kalau lagi iya, blowing, lagi demam tinggi, kita blowing, titik ST36 itu adalah titik yang ya. Titik iya, yang itu berarti sumber energi. Dia lagi iya, demam tinggi, harusnya kan didamaikan. Mungkin kita diturunkan. diturunkan, kita blowing Iya, titik SP6 aja. Ini titik oke, ST36 di explore. iya, Kalau dia daya tahannya oke, nggak apa-apa. Kalau iya. daya tahannya lagi labil-labilnya, seketika juga itu pasiennya akan keringat dingin, mual, muntah langsung. Bahkan ada yang Oh, sampai pitam. oh, baik, Dok, baik, baik. Nah, Oke, Ibu, jadi iya, Aitera Care ini enak dipandang, tetapi jangan sembarangan dipakai. Ikuti tuntunan cara yang kami ajarkan tersebut. Nggak seenak iya. pandangan pertama pada cinta, Bu, ya. Siap, Dok. Terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Bu Monik sudah dikasih waktu. Silakan untuk kita berbicara langsung ke topik yang akan kita bicarakan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Iya, Bu Moni, Terima kasih Bu ini Yuli. udah tiba waktunya Bu Moni untuk show, karena saya lihat penuh udah penontonnya udah lebih dari 20 orang. Kita mulai aja ya, Bu Moni ya. Ini Oke, acara hari ini selebritis Bu Moni yang kita simak acaranya. Oke, Bu Moni silakan. oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Ivan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Bertemu kembali dengan Zoom kita di Jumat malam ini, di mana tema malam ini adalah efektivitas Aitera Care dalam penanganan leukorrhea bersama dengan Dr. Ivan Williamson. Oke, Dr. Ivan, saya persilahkan untuk memulai untuk presentasi Zoom malam ini. Oke, terima kasih selebritis kita yang cantik Mbak Monica. Terima kasih. Selamat malam para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari komunitas Aitera di Zoom kita malam ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti acara Zoom kita malam ini. Oke, untuk menghemat waktu saya mulai saja ya.
topik kita hari ini adalah efektivitas dari Aithera dalam penanganan leukoria. Leukoria itu dalam bahasa medisnya, kalau dalam bahasa awamnya kita sebut dengan keputihan. Jadi Jumtera hari ini memang topiknya untuk kewanitaan, tapi nggak salahnya ya, nggak salah juga bapak-bapak ikut gitu. Karena di Zoom saya selalu memilih topik suami istri nih. Minggu ini yang suami nih, minggu depannya istri. Artinya berkesinambungan. Biar masalah istri suami tahu, masalah suami istri juga tahu nanti gitu. Ya, oke. Jadi supaya tidak terjadi salah paham, saling tuding menuding di rumah sehingga terjadi perang dunia keempat kelima pula nanti. Biar sama-sama paham. Oke. Nah, leukora atau disebut juga keputihan sering dikaitkan dengan servisitis, yaitu infeksi dari servis, ya, vaginitis, infeksi dari liang vaginanya, dan juga ektopik mukoid, ya. Ektopik mukoid itu mukosa di bagian luar yang berlebihan. Oke. Leukoria adalah salah satu, ya, keluhan yang sering ditemukan dalam praktis klinis sehari-hari. Jadi kalau dalam praktek kedokteran kami, ini pasien keputihan kadang-kadang ya memang musiman, kadang-kadang dia hampir gak ada, tapi kadang-kadang begitu banyak langsung ya, hampir tiap hari ada pasien keputihan. Jadi boleh katakan masalah keputihan ini adalah masalah utama juga bagi kaum wanita. Nah, jadi apa salahnya kalau berhasil ditangani dengan Aithera, masalah gangguan penyulit ini akan hilang satu problem lagi, bisa diatasi. Oke, leukoria atau keputihan secara umum kita bagi menjadi 3, ya, yaitu non-infektif, proses fisiologi, ectopic service, ya, benda asing, dan dermatitis vulva. Kemudian non-infeksi menular seksual, bakteri, vaginosis, infeksi kandidasis. Juga ada infeksi menular seksual, yaitu chlamydiasis, gonorrhea, dan trichomoniasis. Jadi saya jelaskan sedikit, ya. Leukoria itu keputihan itu ada yang bersifat fisiologis, yaitu begini. Si wanita, ya, normalnya setiap wanita pasti ada keputihannya, ya, normalnya. Cuma dalam batas-batas yang normal, kadar-kadar yang normal. Tapi pada saat kurun waktu tertentu, kadang-kadang seorang wanita dia mengalami stres berat. Ya, mungkin dia wanita kantoran dengan berbagai tekanan kerja, stres. Pada saat dia stres, autoimunnya itu akan labil. Pada saat autoimunnya labil, kadang-kadang kadar keputihannya akan berlebih. Nah, maka ini masuk yang klasifikasi non-infektif. Karena bukan terjadi karena masalah infeksi, tapi terjadi karena gangguan pikiran, gangguan hormonal, ya, sehingga autoimun terganggu, ya, hormonal terganggu sehingga terjadi keputihan yang berlebih. Kemudian yang non-infeksi menular. Misalnya, ya, pada si wanita dia terjadi gangguan di saluran kencing, ya. Kemudian juga ada gangguan infeksi sedikit di bagian vulva atau di bagian liang vagina yang bukan karena penyakit infeksi kelamin, tapi terjadi infeksi dengan sendirinya. Akibat infeksi tersebut kadang-kadang berdampak pada keputihannya jadi berlebih. Misalnya dia infeksi liang vulva, liang vagina. Otomatis kalau infeksi liang vagina, pasti sekretnya membuat keputihan si wanita menjadi berlebih. Ya, itu udah pasti. Contoh lah pada kita manusia biasa, misalnya kita infeksi liang telinga. Liang telinga kita lagi infeksi, maka yang dalam bahasa awam disebut tungkian teleran itu kan pasti akan lebih banyak dari biasanya. Nah, ini juga, ya, infeksi pada liang vagina ya pasti membuat kadar keputihannya jadi berlebih gitu. Nah, tapi ini infeksi liang vagina kan bukan karena proses penyakit kelaminnya, karena memang terjadi infeksi tersebut gitu. Bisa saja infeksi di vaginanya juga itu bisa disebabkan, bisa saja keputihan juga kadang-kadang bersumber dari AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Misalnya spiral, ya, tapi ini sekarang udah gak tren. Misalnya spiralnya udah melebihi 5 tahun, harusnya kan dikaji ulang. Tapi si pasien nggak sempet mengkaji ulang, dia masih menunda pembukaan spiralnya. Kadang-kadang spiral yang udah jatuh tempo untuk dibuka tersebut bisa memicu terjadinya keputihan yang berlebih. Nah, ini kan infeksi yang terjadi sendirinya pada si wanita, bukan karena dia kena penyakit menular. Ya. Oke, terus klasifikasi keputihan yang ketiga yaitu dari infeksi penyakit menular. Nah, ini jelas
Misalnya terjadi infeksi menular dari hubungan berhubungan suami istri misalnya. Si suami mengidap penyakit berhubungan dengan istri. Udah pasti si istri nanti akan terjadi infeksi. Proses dari infeksinya itu adalah keputihannya menjadi berlebih. Itu dia. Atau maaf ya, saya kan memberikan contoh ilustrasi. Ternyata si wanita ini adalah contoh, maaf sekali ya bagi kaum wanita di grup ini, misalnya dia adalah seorang PSK. Otomatis karena dia seorang PSK, rentan terhadap infeksi penyakit menular dong dari segi seksual. Ya udah pasti keputihan akan meningkat di situ. Ya, dan rata-rata ya keputihan pada pekerja PSK umumnya dari 100 PSK ya 70% sampai 80% menderita gangguan keputihan tersebut. Udah pasti itu. Walaupun sepintar apapun dia menjaganya. Oke, lanjut Mbak Moni, kita langsung. Euforia keputihan ya selalu secara konvensional kedokteran ya bisa ditangani dengan pengobatan konvensional kedokteran. Tetapi karena zaman sudah berubah, leukoria juga bisa ditangani secara komplementer kedokteran. Komplementer kedokteran kita dalam hal ini salah satunya adalah dengan iTeracare. Penelaksanaan leukoria dilaksanakan berdasarkan etiologi penyebabnya. Ya, leukoria disebabkan karena infeksi, baik infeksi menular atau infeksi non menular. Biasanya kita sarankan pengobatan konvensional dipadu dengan pengobatan iTera. Kalau leukoria disebabkan karena autoimun, ya umumnya ya itu bisa dengan murni kita arahkan ke pengobatan komplementer dengan salah satunya dengan iTera saja. Tapi kalau yang infeksi yang disebabkan infeksi menular, disarankan iTera-nya tetap dijalankan, tapi pengobatan anti infeksinya itu kuman penjalarannya itu kumannya nggak mungkin bisa dengan iTera. Kumannya itu perlu diobati juga dengan obat-obat konvensional kedokteran. Oke, slide berikutnya Mbak Moni. Oke, sebelum saya masuk titik akupuntur, saya minta time out 1 menit ya Mbak Moni ya. Time out 1 menit, tapi suaranya nggak perlu di mute. Ya Mbak Moni, time out 1 menit sebentar. Oke, dokter. Baik. Saya lagi menjawab pasien telekonsul sebentar ya, 1 menit saja. Baik, dokter. Baik, teman-teman, sambil menunggu Dokter Ivan, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk dicatat di kolom chat. Oke, Mbak Moni, kita lanjutkan kembali ya. Silakan, dokter. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya termasuk salah satu dokter telemedicine telekonsul. Jadi telekonsul telemedicine itu bersifat 24 jam itu. Jadi kadang-kadang sangat mengganggu. Lagi Zoom aja masuk pula telekonsulnya. Nggak boleh pula nggak dijawab itu. Nanti saya akan kena teguran dari pihak telekonsulnya. Mohon maaf ya teman-teman. Saya lanjutkan kembali ya. Baik. Oke, titik akupuntur terpilih untuk penanganan leukoria keputihan. Nah, sebelum saya terangkan satu persatu, saya terang dulu. Sebenarnya di dalam iTera kita ya, mungkin Mbak Monica juga udah sangat menguasai. Itu kan ada 10 titik umum kita. Boleh-boleh aja dengan 10 titik umum itu diobati. 10 titik umum itu kan 10 titik serba bisa, 10 titik multifungsi. Bisa mengobati segala hal. 1000 macam penyakit lah kita katakan dalam istilahnya. Cuma spesifikasinya, titik-titik yang lebih spesifik, titik yang lebih khusus untuk mengenai kasus demi kasus itu tentu pasti ada. Nah, yang saya jabarkan adalah titik-titik khususnya, titik-titik yang spesifik agar penanganan terhadap salah satu jenis penyakit, misalnya penyakit A, ya lebih efektif
lebih cepat keberhasilan dan lebih cepat dampak bukti klinisnya. Jadi artinya kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di Zoom ini tidak mengerti titiknya, tapi menguasai 10 titik tersebut juga boleh. Tapi kadang-kadang efektivitasnya atau kecepatan sembuhnya ya kok nggak nampak ya. Sudah berbulan-bulan di blowing, sudah sampai setengah tahun di blow kok belum ada hasilnya, atau udah pemakaian iTera kok belum ada hasilnya gitu. Ya. Nah, makanya saya berikan topik demi topik dengan titik-titik yang khusus di luar 10 titik tersebut untuk mempercepat penyembuhannya. Jadi jangan nanti selesai Zoom ini dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang komplain ke pihak Prive-nya. Kok titik-titik yang direkomendasikan selama ini diajarkan oleh Prive begitu pertama kali jadi member kok gak ada efeknya? Jangan, ada efeknya. Pasti ada. Prive itu mengajarkan yang benar. Jadi 10 titik umum yang diajarkan PT Prive itu pasti ada efeknya. Kalau dilakukan juga tiap hari, juga nanti akan mendapatkan hasil yang nyata signifikan. Cuman mempercepat hasil yang signifikan, maka saya tambahkan lagi titik-titik khususnya. Jadi yang saya jabarkan ini adalah titik-titik khusus per topik, per penyakitnya gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk keputihan titik terpilihnya apa? 1, SP6. Ini SPP6 sudah sangat familiar ini bagi para leader-leader ataupun para pemakai iTera yang sudah senior ya. Titik SP6 adalah titik imun tubuh. Titik SP6 dalam bahasa akupuntur Sun Insel. Titik imun tubuh dan juga titik klinis, titik pengalaman klinis untuk semua masalah kewanitaan. Nah, makanya hampir beberapa topik saya minggu yang lalu tetap ada terkait dengan titik SP6 ini. Jadi dia fungsinya sebagai untuk meningkatkan antibodi tubuh, autoimun tubuh, regulasi hormon tubuh, juga dia khusus sebagai titik pengalaman klinis untuk masalah kewanitaan. Masalah pria juga boleh, yang berhubungan dengan organ genital juga ada, kita biasanya menggunakan titik SP6. Nah, itu fungsinya. Lanjut Mbak Moni. Kemudian titik ST36 ya. Dan titik ST36 ini juga titik untuk meregulasi hormon, karena kan masalah keputihan, kalau si wanita dia stres banget, autoimunnya menurun, hormon kewanitaannya terganggu sehingga timbul keputihan tinggi. Maka kita perlu meregulasi hormonalnya, perlu meregulasi antibodinya, yaitu penambahan di titik ST36. Ya, titik ST3, titik multifungsi ini. Titik ST3 ini titik multifungsi, cuma salah gunakan fatal seperti yang tadi di awal saya terangkan sama Bu Yuli. ST36 kalau pada saat dia demam tinggi di hari pertama digunakan, kalau autoimunnya lagi tinggi gak apa-apa, malah cepat sembuh. Tapi kalau autoimunnya rendah, malah kebalikannya, si pasien akan pingsan, syok gitu ya, keringatan banyak, langsung membiru sekujur tubuhnya. Jadi hati-hati penggunaannya ya. Itu harus kami praktisi yang bisa, jangan sembarangan dipakai. Tapi kalau untuk sekedar keputihan dengan tidak ada demam, tidak ada terjadi infeksi lainnya, nggak apa-apa, sah-sah aja, silakan aja di blowing ST36-nya. Oke, lanjut. Kemudian ada titik ST40 atau titik Fenglong ya. Karena keputihan itu adalah lendir-lendir yang berlebih ya, sekret-sekret yang berlebih, yang abnormal yang terjadi pada liang vagina, maka fungsi ST40 itu adalah mengurangi. Fungsi ST40 ini ya, Fenglong ini tujuannya itu untuk mengurangi lendir, mengurangi riak, mengurangi lendir-lendir, sekret-sekret dalam tubuh kita. Jadi kalau ST40 diterapi sekaligus dia mengurangi kadar keputihan yang sudah abnormal yang berlebih tersebut. Oke, lanjut. Kemudian titik CP4. CP4 adalah titik untuk mengobati segala-galanya masalah genital, masalah organ genital gitu. Jadi keputihan kan terjadi di organ genital. Ada sih keputihan yang terjadi di rongga mulut ya. Kenapa? Nah, tanda tanya. Ya itu nanti suami istri yang tahu itu kenapa sampai mulut bisa keputihan. Oke? Tapi kita nggak bahas terlalu jauh dulu. Ya, pokoknya kenapa dipakai titik CP4, titik Kuan Yin? Karena ini berhubungan dengan organ genital. Jadi titik Kuan Yin itu kalau untuk bagi yang
infertil ataupun bagi yang disfungsi ereksi, ya, ini dipakai bermanfaat. Tapi untuk keputihan juga sangat bermanfaat titik CP4 ini, ya, dia akan membuat otot-otot rahim, otot-otot liang vagina fleksibel kembali, nggak kaku, sehingga sekret keputihannya menurun dan normal kembali. Gitu dia fungsinya. Oke, titik yang lain, Pak Moni. Ya, kemudian titik CP3, jadi titik Chongqi, CP4 dan CP3. Kalau untuk keputihan, dua-duanya di blow agar combine-nya, interaksi kerjanya lebih efektif. CP4 untuk yang umum, CP3 untuk masalah yang lebih khusus, dalam hal ini untuk mensetel kadar sekret dari kelenjar vaginanya, sehingga kadar dari hormon keputihan itu akan menurun. Lendir keputihan itu akan menurun. Oke, karena itu dekat-dekatan ya Bu, CP4, kemudian satu jari cun ke bawah adalah CP3. Bagi ibu bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah senior, ini mungkin udah luar titiknya di daerah mana, mereka udah luar kepala, ya, jadi udah luar kepala, gak usah pakai kepala lagi kita, tutup mata aja udah tepat ini semua, ya. Cuma kalau bagi yang teman-teman pemula, saya sarankan ya tetap membeli poster ini ya di daerah Jabodetabek. Poster-poster titik aku ini sangat gampang didapati di toko-toko buku atau di outlet-outlet tertentu, ya. Kalau kita di luar daerah ini agak susah, tapi kalau Jabodetabek ini gampang. Oke, kemudian satu lagi Mbak Moni, titiknya. Oh ya, selesai ya. Nah, demikian ya teman-teman. Kalau Zoom yang saya bawakan teorinya nggak perlu panjang lebar, tapi nanti di penanganannya yang perlu dikupas tuntas, ya. Jadi kalau misalnya ada yang kuas, dokter, kenapa presentasi singkat banget? Iya, karena teorinya nggak perlu dikuasai terlalu panjang lebar. Yang penting pelaksanaannya. Oke? Nah, demikian teman-teman, Bapak-Bapak, slide dan presentasi saya malam ini. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan hati, saya memohon maaf, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, corong saya kembalikan kepada Mbak Monica. Silakan Mbak Moni. Oke, dokter, terima kasih banyak. Oke, Dok, kita mulai beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada kebetulan 2 orang. Pertanyaannya ngeri-ngeri nggak? Kalau pertanyaan berat-berat ngeri-ngeri, saya pun nggak ngeri menjawabnya gitu. Nah, sepertinya sih dokter bisa menjawab kok. Ya. Baik. Kalau pertanyaan terlalu berat ini harus diserahkan kepada Pak Moni yang jawab ini. Aduh, saya angkat tangan nih dokter. Nah. Oke, silakan Pak Moni. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Ita dan Ibu Jesselyn. Ini yang berhubungan dengan mata, dokter. Jadi tidak berhubungan dengan materi kita malam ini. Kalau misalkan ada masalah di mata atau sebentar ya. Kalau saya tadi lihat ada satu titik yang terlewatkan oleh saya titik LU7 ya, Mbak Moni. Tadi ya nggak sempat saya terangkan ya. Ya, betul dokter. Bisa kembali sebentar saya terangkan. Ini di slide yang depan ini saya sudah buka. Oke. Ya, teman-teman, titik LU7 fungsinya hampir sama titik dengan titik ST40 ya. Titik LU7 juga fungsinya itu untuk mengurangi riak-riak, mengurangi rendir-rendir atau sekret-sekret yang berlebihan dalam tubuh kita. Jadi kan kalau keputihan kan karena sekret keputihan itu berlebih. Maka titik LU7 oleh beberapa pakar ahli akupuntur, kalau diobati ternyata bisa mengurangi riak-riak, mengurangi lendir-lendir, sekret-sekret yang berlebihan. Itu tadi ya. Jadi kan kalau yang nggak ngerti kenapa sih apa hubungannya organ kelamin dengan pergelangan tangan. Ternyata oleh beberapa pakar itu berhasil ditemui bukti klinisnya mengobati LU7 bisa mengurangi riak-riak, lendir-lendir sekret yang berlebih. Nah, makanya tadi saya bilang 10 titik yang diajarkan Aitera itu kan benar, memang bisa. Ini kan saya menambah lagi titik khususnya mempercepat penyembuhannya. Jadi titik-titik khususnya kadang-kadang nggak masuk akal. Apa sih hubungannya pergelangan tangan dengan organ kelamin? Iya memang ada hubungannya. Makanya diajarkan di Zoom hari Jumat tersebut. Ya, tapi kalau diajarkan gimana cara uangnya berlipat ganda, saya nggak pintar itu, mesti cari pakar-pakar di Zoom hari Rabu itu baru bisa. Oke, ayo Pak Moni silakan kembali. Yuk. Tadi pertanyaan gimana? Oke, baik dokter. Pertanyaan pertama dari Ibu Ita dan Ibu Jesselyn.
ini mengenai masalah mata, dokter. Jadi Hah? apabila Masalah mata? seseorang ini, iya, jadi ini agak berbeda dengan materi kita hari ini. Oke. Jadi Makanya tadi saya bilang kalau pertanyaan berat-berat, waduh, saya ngeri menjawabnya, angkat tangan nih. enggak Oke, gitu. oke, silakan. Apabila kalau ada masalah di mata atau ada masalah di saraf mata, ini yang di blow di area bagian mana ya, dokter? Oke. Kalau bukan sombong ya, bukan sombong. Semua manusia ada kelemahannya. Ya kalau saya lakukan, saya berani memblowing di sekitar area mata. Tapi kalau untuk ibu-ibu di atau bapak-bapak di Zoom ini nggak kuajarkan, tidak boleh. Nanti salah pula karena dokter aja udah harus super hati-hati ya. Ya walaupun saya dokter abal-abal, ya kan. Tapi bagi bapak-bapak ibu-ibu jangan coba-coba memblowing di sekitar mata, jangan ya. Kalau mau ya untuk yang daerah-daerah sensitif itu jangan dilakukan. Ada caranya, ada caranya. Oke, caranya gimana? Untuk masalah mata, ya. Karena kan maaf ya, bukan saya menganggap remeh bapak-bapak, ibu-ibu kan bukan dokter dong. Untuk masalah mata, blowing di titik LI4. Ini kebetulan, aduh, karena keterbatasan waktu ya, saya nggak sempat sediakan poster-poster. Tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat titik LI4-nya di mana. Nah, udah, itu aja cari amannya. Jadi kalau masalah mata di blowing di LI4, LI4 di pergelangan di sela jari tangan, nggak apa-apa, enak, tapi ngobati ke mata. Nah, itu ngapain harus blowing di area mata? Boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau kami dokter yang lakukan. Tapi kalau non dokter, saya sarankan jangan. Mau cari masalah ya, jangan gitu, ya. Oke? Oke. Baik. Berarti kalau yang LI itu ada di area tangan, mungkin di Iya, antara jari LI4 kelingking. LI4 dekat-dekat dengan LU7 ya, di area antara ibu jari dengan jari telunjuk ya, ibu jari dengan jari telunjuk itu di daerah sana kan aman deh, itu di body blowing aman. Cuma seaman-amannya saya nggak nyarankan blowingnya sampai 4 jam per hari ya, gosong langsung tangannya. Ya, salah ya. Blowing tetap 5 menit 10 menit untuk per titik saja ya. Jangan sampai wah, supaya cepat sembuh mata saya blowing lah 4 jam per hari. Besoknya masuk di media elektronik di mana-mana. Oh, iTera itu kayak gini. Padahal pelaksanaannya yang salah. iTera itu nggak pernah salah. Kalau salah nggak mungkin beredar di Indonesia. Pelaksanaan kita yang salah gitu ya. Penalaran kita yang salah. Oke? Ya. Baik, dokter. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yenti. Apakah orang yang sudah menopause ini bisa keputihan lagi, dokter? Bisa, Bu. Contoh gini ya. Contoh saya buat satu ilustrasi. Memang si ibunya udah menopause, oke? Tapi apakah sudah menopause tidak ada berhubungan kelamin kembali? Kan kadang-kadang ada kan Ibu, ya kadang-kadang dipancing bapak-bapak kan ibu-ibu mau juga. Rupanya si bapak ada mengidap penyakit kelaminnya, ya berhubungan dengan ibu, kenalah ibu dalam hal ini. Jadi udah menopause bisa kena keputihan? Ya bisa Bu, karena kan tadi saya jabarkan keputihan bisa dikarenakan oleh kan tadi ada 3 saya jabarkan tadi, ya oleh karena proses autoimun tubuh, kedua infeksi pada tubuh ibu dengan sendirinya yang bukan karena penularan, ketiga infeksi yang karena penularan gitu. Jadi kalau untuk yang udah menopause bisa terjadi keputihan ya bisa lah, kalau dia kena infeksi yang menular ya bisa Bu gitu. Karena keputihan kan tidak bergantung dengan menopause, keputihan kan bisa berbagai faktor terjadinya. Nah, gitu ya Bu. Baik. Terima kasih, dokter. Baik, dokter. Ini ada berikut pertanyaan dari Ibu Aprilia. Jadi ini untuk mempertegas sebenarnya, dokter. ST36 itu titiknya di bagian depan kaki dan di bawah lutut, bukan, dokter? Iya, benar. Nah, benar, karena saya bilang karena saya pun keterbatasan waktu nggak sempat bawakan poster-poster ya. Jadi kalau misalnya ibu contoh ya, ibu dengan telapak tangannya memegang lutut benjolan lutut ibu, oke? Maka jari tengah ibu akan bergeser ke
daerah pinggir belahan luar. Nah, itulah titik ST36-nya. Untuk ukuran masing-masing ya. Jadi orang yang fisiknya lebih tinggi, tentunya dia harus pakai jari tangan dia sendiri, telapaknya menggenggam di lututnya. Kalau dia genggam, pasti jari tengahnya itu nggak tegak lurus, agak menyamping. Nah, titik yang menyamping di ujung jari tengahnya itulah titik ST36. Demikian juga, maaf cakap, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ukurannya lebih kecil, lebih pendek, ya, dengan jari tangan dia sendiri, itulah ST36 punya dia. Jadi ST36 itu walaupun saya ajarkan cukup digenggam, jangan pula nanti jari ST36 Mbak Moni menggenggam yang suaminya. Dibilang itu ya, Mbak Moni bilang sama suaminya, itu titik ST36. Salah, harus suaminya sendiri, ukuran tangan suaminya sendiri itu baru pas. Dan jangan pula nanti suaminya yang mau mengobati Mbak Moni, digenggamnya lutut Mbak Moni, dibilang ST36, udah kelebihan, kejauhan. Harus Mbak Moni sendiri. Jadi ukuran masing-masing tubuh gitu. Ya. Ya, sesuai dengan diri masing-masing ya dokter. Iya, sesuai diri masing ya. Pokoknya patokannya menggenggam lutut kita. Begitu kita genggam lutut, pasti jari tengah kita gak pas itu tegak lurus, pasti menyamping. Nah, ujung dari jari telunjuk jari tengah kita itulah titik ST36. Titik multifungsi yang sangat bermanfaat untuk segala penyakit, asal jangan salah gunakan. Salah gunakan malah berakibat fatal. Oke, baik dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizka. Kalau keputihan ini keluar menjelang haid, terus gatal, apakah ini berbahaya ya dokter? Tidak, itu adalah keputihan yang masuk kelompok pertama tadi. Ya, karena kalau dia terjadi pola haid, udah mau mendekati haid kan hormon estrogennya terjadi imbalance, nggak teratur, nggak balance. Pasti keputihan kadang-kadang meningkat. Pasca haid juga keputihan masih meningkat. Setelah pasca haid seminggu baru normal kembali, ya. Jadi itu bukan yang penyakit nular, itu normal dan itu pasti bisa terjadi. Jadi boleh saja ya, karena ini menjelang haid, nanti si wanita, ibu-ibu ya, boleh memblowing SP6, SP36-nya 5 menit misalnya tanggal 7 bakal haid. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 6 dia blowing dulu SP6, SP36 tiap pagi selama 5 menit agar keputihannya selama nanti menjelang haid nggak tambah banyak gitu. Pasca haid juga ya, pasca haid beberapa hari tetap nggak tambah banyak. Karena kalau tambah banyak kan mungkin risih ya gitu. Nah, kira-kira gitu ya Ibu ya. Oke dokter. Oke, berikut pertanyaan dari Ibu atau Bapak Tri ini ya. Kalau sakit perut pada saat menstruasi, titik di bagian mana yang harus di-blow ya dokter? Padahal oke, gak apa-apa, ada kaitannya juga. Padahal hari ini saya membahas saya membahas keputihan. Yang menstruasi sepertinya sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu ya. Atau yang menstruasi, yang haid karena menstruasi, mungkin waktu itu moderatornya bukan aktris Mbak Monica yang cantik ini, mungkin moderatornya masih aktor ganteng Pak Ardi itu ya, aku rasa ya. Ya, iya kan. Saya rasa yang dysmenorrhea haid, nyeri karena haid udah saya bahas di bulan-bulan yang lalu. Entah waktu itu pasangan lawan main saya Pak Ardi atau Mbak Moni ya, saya lupa. Mumpung saya udah tua, mudah pelupa Mbak Moni ya. Ya, oke. Dengan teman main saya dokter. Gitu ya. Jadi kan jadinya jadi lupa saya. Tadi apa pertanyaannya? Waduh, lagi menstruasi. Sakit perutnya. Nah, ini yang titik mana yang boleh di blowing? Oke. Titik yang boleh di blowing, titik titik CP4, CP3 juga boleh, dan titik ST36 dan titik SP9. Tambah titik KI13. Ini kebetulan minggu lalu kan, bulan lalu ada saya bahas KI13 itu ya Bu, ya Bu Moni ya. Tapi nanti ibu-ibu yang belikan posternya ya, lihat titiknya yang mana. Tapi kalau misalnya kebetulan malam ini nggak bisa kita tunjukkan KI13, nggak apa-apa. Pokoknya kalau lagi menstruasi atau lagi nyeri haid, titik CP4, CP3, CP2, CP4, CP3, CP2 boleh di blowing. Tapi karena kan lagi haid atau mendekati haid atau pasca haid, jangan dimanipulasi, jangan blowing terbalik. Blowing terbalik itu arah jam, jangan. Cukup di blowing tegak lurus, konstan saja, nggak usah dimanipulasi putar kiri, putar kanan, ya.
Nanti kalau untuk apa mau merah baru kita putar kiri putar kanan ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Ini cukup aja ya kita blowing konstan aja. Gak usah lama ya di titik CP4, CP3, CP2 gak usah lama. Cukup 5 menit. Ya kalau silap-silap sedikit 7 menit 10 menit gak apa-apa. Jaraknya 30 cm dari permukaan tersebut dengan intensitas yang rendah. Low blowing saja, jangan high blowing. Di situ kalau untuk SP6 dan 36 ST36 boleh, nah, itu boleh dimanipulasi, tapi ingat jangan manipulasi sampai 4 jam per hari, masuk penjara nanti kita manipulasi. Cukup manipulasi 5 menit aja. Nah, itu boleh dimanipulasi dengan terbalik arah jarum jam atau jam dindingnya mau dibolak-balik pun boleh ya. 5 menit saja cukup. Nah, oke, sehingga nanti terkumpul antara SP6, ST36 dan titik CP4, CP3 tidak melebihi 30 menit. Nah, itu dia. Ya, pokoknya yang saya ajarkan yang aman-aman aja. Saya nggak mau ajarkan yang berbahaya, penuh resiko nanti. Nanti pula saya dituntut oleh pula. Oke, silakan, Mbak Monik. Baik, dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Apakah ITERA ini kalau di mix dengan akupunktur, jarum dan bekam ini bisa lebih maksimal, dokter? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sekarang saya buka tabirnya. Saya ini kan dokter abal-abal bagian akupuntur. Oke, dengan adanya ITERA, ya nggak usah lagi memakai akupuntur, Bu. Kenapa? Akupuntur kan nanti mau ditusuk, ya nyeri, sakit. ITERA enak dong, di blowing aja, ya. Tapi blowingnya benar, jangan pula blowing salah, luka bakar pula nanti. Ya, cukup di blowing santai, anginnya pun sepoi-sepoi, menyejukkan, mengenakkan ibu, ya, gitu. Ya, gelombangnya, ya. Cukup dengan itu aja menggantikan fungsi akupunturnya. Jadi kalau sudah di ITERA, berarti kan dia memakai titik-titik akupuntur. Pelaksanaannya dengan ITERA, dengan gelombang yang enak, yang sepoi-sepoi tersebut, Bu. Ngapain lagi harus ibu cari masalah dengan tusuk-tusuk di permukaan, di otot-otot ibu, sehingga menimbulkan rasa nyeri. Walaupun teknik akupuntur terbaru sekarang, ya, penusukan sudah agak sakit, ya, sudah agak sakit. Alat-alat stimulasinya pun udah dengan alat-alat elektronik, ya, alat-alat listrik, ya, jadi yang udah serba nyaman. Tetapi senyaman-nyamannya akupuntur tetap masih lebih nyaman dengan ITERA tersebut, dengan blowingnya. Jadi ini pedomannya berbeda, ya. Sehijau-hijau rumput rumah sendiri masih lebih hijau rumput tetangga. Ini salah untuk ITERA dan akupuntur, ya. Senyaman-nyamannya akupuntur masih tetap lebih nyaman ITERA. Ya, Bu. Jadi kalau penggunaan ITERA tambah akupuntur itu artinya penggunaan yang berlebih, mubazir, Bu. Gak usah akupuntur aja atau ITERA aja. Tapi dalam hal ini saya sarankan ITERA aja, bukan karena saya berbicara di bawah bendera ITERA, ya, Bu. Memang kenyataannya kok, Bu, ya. Ditusuk sama di blowing mana lebih nyaman? Ya tentunya di blowing lebih nyaman, angin sepoi-sepoi lagi, apalagi yang blowing bapaknya lagi, ya. Otomatis lah, ya, Bu, kan dari segi nanti hubungan apanya kan lebih terasa. Coba kalau bapaknya yang akupuntur, kena tampar nantinya itu, ya, Bu. Ya, jadi apa hubungan apakah akupuntur harus dengan ITERA? Nggak saya sarankan, cukup ITERA saja karena sama-sama menggunakan titik akupuntur. Cuma satu pakai jarum, satu pakai blowing. Mana lebih enak? Coba lah, Bu, secara logika mana lebih enak? Di blowing dengan angin sepoi-sepoi dari ITERA itu lebih enak atau ditusuk dengan jarum akupuntur? Ya pasti dengan blowingnya kan, Bu. Jadi cara pelaksanaan udah sama, dia nggak perlu pakai akupuntur lagi, nanti menjadi bertimbang tindih gitu. Ya, Bu, ya. Oke. Bisa ngerti kan, Bu, maksud penjelasan saya tadi kan? Mungkin diselang kali ya, dokter. Gimana? Mungkin diselang waktu gitu. Boleh saja. Contoh ya, misalnya pagi hari sudah di blowing dengan ITERA, katakanlah sampai udah setengah jam, udah. Sore hari ibu ini mencari lagi dokter untuk akupuntur. Sedangkan hasil ITERA-nya masih berlangsung kan 24 jam itu. Dari yang udah di blowing setengah jam itu masih terasa hasilnya 24 jam. Terus sorenya ditambah lagi akupuntur yang tujuannya juga tujuannya sama dengan tujuan dan misi yang sama. Tapi kan nambah kesakitan ibu itu aja. Bagusnya ibu itu memilih, hari ini saya mau ITERA atau mau akupuntur. Kalau mau akupuntur silakan akupuntur, gak usah tambah ITERA. Mau ITERA gak usah tambah akupuntur. Karena ibarat gini ya Pak Monik, ya macam
Mbak Moni ini yang udah cantik gini masih kurang cantik, ya, masih kepingin ngoperasi ganti hidungnya, udah mancung, ganti mancung lagi, akhirnya keluarnya bahkan hasilnya bukan mancung, jadi pesek kan gitu kan. Jadi kayak gini juga, yang dilakukan Aitera itu sudah sesuai dengan apa proses dan kinerja sesuai dengan metode akupuntur. Hanya saya nggak pakai jarum, pakai blowing. Fungsinya, hasilnya sama, fungsi dan hasilnya sama. Padahal saya seorang ahli akupuntur, tapi saya berbicara bahwa saya fungsi dan hasilnya sama. Oke, terus di hari itu juga tambah lagi dengan fungsi dan hasil yang sama, yaitu dengan penjaruman. Hasilnya sama aja toh, artinya udah dapat dari Aitera dapat poin 100, bukannya nanti ditambah lagi dengan akupuntur akan dapat poin 100 jadi 200. Bukan. Ini dapat poin 100, nanti kalau di akupuntur lagi poinnya nggak bertambah, tetap 100 saja. Jadi nggak perlu sampai 2 macam. Cukup 1 saja. Ibarat kalau Mbak Moni itu make up wajahnya ya dengan berbagai maskeran itu, tambah lagi maskerannya berlapis-lapis, kan ngeri kan Mbak, ya kan Mbak Monika kan. Bukannya dari kemolek kan udah ngeri kita lihatnya. Itu sama aja, makanya cukup kalau udah Aitera aja, nggak perlu tambah akupuntur. Kalau misalnya masih kurang percaya dengan Aitera, ya lebih percaya akupuntur, oke silakan akupuntur saja, nggak usah tambah lagi Aitera. Nanti akan menjadi kontraindikasi, berefek samping. Syukur-syukur nggak apa-apa. Kalau berefek samping itu tadi seperti saya bilang, pengguna ST36 yang tidak terkontrol bukan malah menyembuhkan, malah kebalikannya. Ya, udah Aitera tambah lagi akupuntur, menimbulkan syok, menimbulkan demam, mual muntah, atau berbagai efek yang bisa terjadi yang nggak bisa saya jabarkan satu persatu. Itu kira-kiranya. Oke, dokter. Baik. Pertanyaan berikutnya nih, dokter. Kalau dari Ibu Pri, kalau gatal-gatal di sekitar dubur pada pagi hari, ini titik yang akan di-blow di area mana ya, dokter? Kalau hati-hati, boleh di titik DU1, ya, boleh didubur kan, jadi boleh di blowing di titik DU1, tapi hati-hati, DU1 itu antara dubur dengan organ kelamin di pertengahan itu, ya. Jadi DU1 itu atau titik CP1, ya, titik CP1 dan DU1-nya di blow. Hati-hati, itu jangan dimanipulasi, sama dengan waktu CP4, CP2, CP3 itu jangan dimanipulasi. Jangan manipulasi, blowing biasa aja, jangan manipulasi. Manipulasi maksudnya dibolak-balik, terbalik arah jarum jam ya. Jadi jam dinding di rumah dibolak-balik nanti ya, gitu. Sehingga lihatnya pun harus terbalik-balik, nanti kepala di bawah, kaki di atas. Jangan kayak gitu ya. Cukup yang normal aja ya, cukup yang normal saja ya. Jangan sampai ada jaraknya 30 cm, cukup 5 menit saja ya untuk di daerah DU1 dan CP1-nya. Baru karena gatal-gatal boleh di blowing di titik LI4. Nah, LI4 yang di tangan tersebut. Nah, jadi kan enak. Kalau misalnya tidak pinter memblowing di daerah CP1 dan DU1, blowing aja di LI4-nya dan blowing aja di ST36 dan ST9, karena ST36 ST9 titik multifungsi, titik untuk autoimun tubuh, titik untuk hormonal tubuh, karena gatal-gatal kan bisa dipengaruhi oleh autoimun yang labil. Jadi ST36 SP9, ST36 dan SP6 boleh di blowing. Nah, SP36 dan SP6 ini boleh ya, jarum jam itu dibolak-balik, terserah ya. Cuma LI4 ya juga boleh dibolak-balik ya, mau sampai pecah jarumnya dibolak-balik juga boleh, silakan. Oke. Itu boleh dilakukan, cuma saya sarankan ya jangan sampai melebihi setengah jam. Kalau untuk yang DU1, CP1 nggak boleh ya, nggak boleh dibolak-balik jamnya. Tetap aja tegak, tetap aja gitu, konstan. Oke? Dokter. Ya, dokter. Baik. Sebenarnya ada lagi itu untuk gatal seluruh tubuh, ya sangat penting memblowing di GV12 dan GV20 ya, GV12 dan DU12 dan DU20 atau nama lain GV12 dan GV20. Cuma nggak saya sarankan. Nanti kalau udah di blowing ya, keenakan ya, semakin blowing semakin titik GV12 dan GV20, semakin di blowing semakin enak itu. Akhirnya ya menimbulkan side effect ya, hangus, terbakar, botak macam sayur pula nanti. Nah, udah susah itu. Ya. Nah, jadi jangan, nggak saya sarankan. Ya, karena itu GV12 dan GV20 itu di kepala. Ya, nggak mau kan bapak-bapak ibu ini jadi jelek macam saya, botak gitu kan, nggak mau kan. Nah,
Jadi jangan usah di situ. Cukup di LI4, ST36, SP6 untuk yang gatal-gatal. Kalau udah sangat ahli bolehlah titik GP1 atau DU1 nama lainnya dan titik CP1-nya boleh di blowing tapi jangan dibolak-balik jarumnya, jamnya. Tetap aja tegak lurus yang itu. Oke? Oke, Ya. baik. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Aprilia. Nah, apakah keputihan ini berhubungan dengan hormon yang tidak stabil ya, dokter? Iya, berhubungan sekali. Berhubungan sekali. Makanya perlu kita obati dengan ST36 dan SP6-nya agar normal kembali. Tapi nggak bisa instan, Bu. Dengan akupuntur pun nggak bisa instan. Dengan obat-obatan kedokteran juga nggak bisa instan. Ya, dengan aitera juga nggak bisa instan. Tapi ada hasilnya kalau kita lakukan continue per hari. Pasti ada hasilnya. Ya, makanya hasilnya bisa dipercepat kalau Ibu lakukan continue. Sehingga lebih cepat dari 10 titik umum aitera. Gitu. Padahal sebenarnya 10 titik aitera juga bisa ya Pak Moni ya dan ibu-ibu ya. Cuma kan makan waktu. Jadi maka saya khususkan di titik mana yang lebih cepat gitu. Nah, di titik ST36, di titik SP6 ya gitu. Oke. Oke, dokter. Oke, dokter. Oke. Nah, ini Dok, pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Rukun nih. Oke, Nah, silakan. menggunakan perangkat ITERA Care ini kan dengan teknik blow. Nah, sedangkan kalau titik akupunktur ini kan titik yang persis di bagian mana area tersebut yang kita mau akan blow. Nah, apakah ini titik tersebut harus benar-benar tepat? Kalau pakai jarum kan harus tepat nih, dokter. Oke. Nah, kalau blow, karena itu di blow, apakah itu bisa di area sekitarnya pun sudah akan bisa membantu? Oke, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Cuma saya nggak ada hadiahnya ya, nggak ada hadiahnya untuk penanya ini. Jadi akupuntur itu kan dibutuhkan ketepatannya. Nah, apa gunanya aitera blowingnya? Memang nggak disarankan tetap kalau bisa blowing tepat arah. Tapi kalau kurang-kurang jeli sedikit, mencong meleset pula ya, arah blowingnya. Nggak apa-apa untuk aitera, karena blow aitera hertz ini gelombangnya itu di samping di titik yang difokuskan dia juga ya menstabilkan di sekitarnya. Jadi kalau misalnya nggak tepat sasaran, contohlah ST36 yang harus di blowing meleset ke ST35,5 misalnya, contoh ya Pak Moni ya, nggak tepat dia di ST36, kena di ST35,5 ya blowingnya masih bisa, tapi ya gak gitu efektif ya, masih bisa. Nah inilah kelebihan dari aiteranya, udah gak sakit, kalau ditusuk kan sakit, dengan akupuntur ini udah gak sakit ya, silap mencong ataupun misalnya kacamatanya lagi udah rusak ya, dipakai lagi kacamatanya, ternyata mencong meleset masih gak apa-apa, karena gelombang aitera tersebut dia memang efektifnya lebih pas dia ke titik fokusnya, tapi di titik sekitarnya masih berkhasiat dia. Nah, jadi kalau di blowing tepat sasaran disarankan sih tepat sasaran ya. Apa gunanya pakai poster-poster, apa gunanya pakai boneka-boneka maniken, tujuannya biar tepat sasaran. Tapi kalau nggak tepat sasaran masih juga bisa, tapi ya kurang efektif. Oke. Iya, karena biasanya kan dokter, kami sebagai orang awam ini, walaupun udah diajarin titik-titik tertentu, kadang-kadang kan masih bisa nggak tepat sasaran kan? Nggak apa-apa. Itulah kelebihan dari aitera. Nggak tepat sasaran masih juga bisa. Kalau akupuntur nggak tepat sasaran nggak berhasil, ya kan? Kalau aitera nggak tepat sasaran masih bisa juga, walaupun kurang efektif masih bisa. Oke, baik dokter. Jadi makanya supaya efektifnya disarankan belilah posternya. Kan saya bilang kalau di Jabodetabek itu semua titik akupuntur lengkap di outlet-outlet yang menyediakan, lengkap. Kita di luar Jabodetabek yang susah. Contoh macam saya ya, yang di hutan belantara di kampung kota Medan tersebut susah mencarinya. Mengordernya pun harus ke Jakarta atau via online. Di Jakarta gampang banget itu, gampang banget. Ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Yahya. Kalau seseorang ini menderita penebalan dinding rahim atau kanker rahim,
Nah, ini di blow di area mana ya, dokter? Nah, ini pertanyaan juga hari ini agak mencong dari topik kita, tapi berhubungan dengan pula dengan organ kewanitaan. Ya, nggak apa-apa, berarti sah ya pertanyaannya. Nah, ini kalau untuk yang kanker otot rahim, rahim, kanker leher rahim gitu ya, dan sejenisnya ya, itu perlu dulu ya pemeriksaan khusus dari konvensional kedokteran di stadium-stadium berapa sudah dan dengan komplikasi-komplikasinya ya. Kalau udah diperiksa semua, udah lengkap ya, ternyata dia menderita kanker rahim, kanker oleh rahim, tapi tidak ada yang komplikata, artinya tidak menimbulkan efek samping yang lain-lain. Oke, sah-sah aja. Boleh di blow di CP4, CP1, ya. CP4, CP1, CP1 kebetulan ada nggak ya? Sepertinya nggak ada ya Pak Moni ya, CP1 ya, CP4, CP1 ya. Titik Nggak ada, GP, dokter. nah, GP1 atau DU1 ya, baru tambah ke titik refleksinya, yaitu ST36, SP6, LI4, dan GV atau GV12 atau DU12 dan GV20 atau DU20. Tapi itu yang GV sama DP12 20 itu tidak usah saya sarankan ya, karena itu di daerah kepala nanti nggak salah pula penanganannya, botak macam saya nanti. Nggak usah. Cukup aja yang di LI4 ya, SP3, SP6, SP36 dan lokasinya yang CP4, CP32, CP1 dan GP1 atau DU1. Udah itu aja. Tapi ingat, di GP1, DU1, CP1 sampai CP4 jangan dimanipulasi. Nanti kena undang-undang pasalnya, masuk pula nanti kita. Nggak boleh. Ya, itu tegak lurus saja 30 cm dari permukaan kulit. Yang boleh dimanipulasi LI4, ST36 dan SP6. Oke. Dan Baik, dokter. durasinya saya sarankan hanya 30 menit. Tetap saya sarankan 20 menit, 30 menit. Lakukan continue per hari. Pasti ada hasilnya. Jangan terburu-buru nafsu. Wah, saya harus lakukan supaya cepat sembuh. 1 hari 8 jam saya blowing. Besoknya masuk koran, hangus terbakar. Ya. Oke, silakan. Lanjut lagi pertanyaannya. Oke, dokter. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Dewi. Nah, apakah ada kontraindikasi dari penggunaan perangkat ini untuk klien yang melakukan terapi, dokter? Apabila akupunktur jarum ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, penggunaan dari perangkat ini butuh waktu berapa menit untuk setiap titiknya? Oke, untuk dengan perangkat ini maksudnya dengan Aetera kan, yang Ibu maksudnya itu ya. Ya, jadi Aetera untuk tiap titik kan saya hanya menjalankan 5 sampai 10 menit. Jadi totalnya itu nanti sekitar 20 sampai 30 menit juga. Makanya metode yang saya ajarkan ini adalah metode benar, bukan metode sesat. Oke. Jadi aku pun tuh 20 sampai 30 menit sama, Aetera juga 20 sampai 30 menit. Silap-silap sedikit 35 menit, 35 menit aja gitu. Tiap titik cukup 5 menit atau silap 10 menit saja. Ya, lakukan kontinu per hari. Jangan terburu nafsu, pasti ada hasilnya. Gitu. Oke. Oke, berarti setiap titik itu kadang-kadang tergantung dari kebutuhannya juga nggak sih, dokter? Ya, oke lah, kadang tergantung kebutuhannya ya. Makanya range-nya itu 5 menit per titik atau 10 menit per titik aja udah. Ya, kemudian ditotalkan semuanya 20 sampai 30. Maka yang aku ajarkan ini kan setiap kali presentasi Zoom, titik yang saya ajarkan 6 titik, 7 titik kan, agar nanti terkumpul 30 menit aja. Enggak situ. Enggak saya ajarkan 20 titik. Nanti kalau 20 titik 5 menit udah sampai 2 jam nanti hangus, nanti gosong. Maka saya ajarkan 5, 6, 7 titik aja agar 20 menit 30 menit udah cukup gitu ya. Jadi makanya yang ku ajarkan ini benar semua, bukan bohong ini, bukan bom bual yang ku ajarkan ini, ya saya tuntun sedemikian rupa agar tidak terjadi kefatalan sekalipun satu case pun, supaya contoh dalam statistik 1000 pengguna Aetera, 1000-nya aman, nggak boleh ada satu pun yang silap, nggak boleh ada satu pun yang luput, karena ada satu saja yang luput itu sudah fatal gitu. Oke.
Oke, nah. Baik, dokter. Ini pertanyaan dari Ibu Irmu. Jadi ini sebenarnya untuk mempertegas sepertinya. Nah, tidak memanipulasi untuk di area-area tertentu kalau kita lagi blow. Ini maksudnya blow-nya tidak diputar atau seperti apa, dokter? Iya, yang dimaksud dengan manipulasi, Bu, blow, kalau manipulasi berarti blow-nya diputar. Ada beberapa titik-titik rawan di organ kelamin, saya bilang jangan manipulasi. Berarti jangan diputar, Bu. Jangan diputar, blow biasa saja, jaraknya 30 cm dari permukaan kulit, gitu. Dan intensitas blow-nya yang rendah saja. Jangan yang high blowing, ya, yang di organ kelamin. Di CP4, CP3, CP2, CP1, DU1 atau GP1 itu jangan manipulasi. Yang boleh dimanipulasi di kaki dan tangan semua. Di LI4, LU7, ya, PC6, ya, kemudian di ST36, SP6 itu silakan dimanipulasi. PC6 pun hati-hati kalau misalnya lagi kasus jantung berat, ya, lagi sesak napas berat, ya, PC6-nya jangan manipulasi. Maka saya bilang lihat situasi. Ini semua titik yang diajarkan gampang-gampang sulit ini, Bu, ya, gampang-gampang sulit, ya. Ya, jadi jangan udah diajarkan dokter itu besok kita mainkan. Jangan, ya. Ya, contoh ST36 aja titik multifungsi, pas pula dia lagi daya tahannya melemah, di hari itu pun lagi dalam bahasa awamnya lagi pingsan-pingsan, di blowing pula ST36 yang lagi demam tinggi, ya. Ternyata terjadi kontradiksi, malah mual muntah sampai pingsan. Jadi jangan, ya. Jadi nampak sih enak, ya, nggak enak, tapi pelaksanaan nggak sesulit itu, ya. Enak memandang Mbak Moni, tapi nggak enak memandang titik-titik yang akupuntur ini. Jangan sembarangan di blowing itu, ya. Ikuti ajaran kami. Kalau memandang Mbak Moni nggak usah, curi pandang aja. Kalau ya kan. Dan nanti kalau suami Mbak Moni marah itu terserah urusan kedua. Tapi untuk akupuntur jangan coba-coba itu. Yang saya ajarkan setiap hari Jumat, ikuti itu. Jangan memanipulasi dengan sendirinya. Berbahaya, efek sampingnya banyak. Ya, oke? Oke, baik. Berarti kalau kita area-area tertentu yang tidak bisa dimanipulasi dengan hanya blow mungkin dari atas ke bawah, efek tersebut memberikan dampak yang cukup besar atau seperti apa ya, dokter? Tetap ada efeknya. Jadi dia yang manipulasi, ya, berefek, yang tidak manipulasi juga berefek, gitu, ya. Tetap berefek, sama khasiatnya. Ya, kenapa saya suruh nggak boleh manipulasi? Karena itu di daerah-daerah yang rawan, dekat-dekat organ kelamin, tidak boleh manipulasi. Yang di mata, tepi-tepi mata, ya, itu gak saya ajarkan, ya. Tapi kalau untuk kami dokter yang melakukan juga di daerah mata, kami nggak manipulasi. Di daerah-daerah rawan non manipulasi. Di daerah-daerah yang nggak rawan silakan manipulasi. Jadi kalau di pusat jangan coba-coba korupsi, langsung masuk di daerah boleh silakan korupsi, manipulasi. Oke, baik, dokter. Ya, ini hanya seloro, ya. Jangan pula Ya. apa ya dimasukkan dalam hati pikiran, ya. Ini hanya seloro. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yenti. Kalau ada sesak nafas itu bisa di blow di area mana, dokter? Kalau ada sesak napas boleh di blowing di daerah Tientu, ya. Tientu itu gini. Ini tiap manusia kan ada jakunnya itu. Di leher itu ada jakun, kan. Di 2 jari di bawah jakun, nengok masing-masingnya, 2 sampai 3 jari di bawah jakun itu boleh di blowing, ya, boleh di blowing, boleh manipulasi, ya, boleh manipulasi, tapi hati-hatilah, itu kan daerah sensitif juga, jangan pula ada high blowing pula, ya, gosong pula nanti lehernya semua itu, ya, ya, jadi cukup dengan intermediate blowing. Ya, jangan terlalu dekat, jaraknya juga 30 cm. 30 cm adalah jarak paling aman, ya. Kalau dengan Mbak Monica harus rapat baru aman. Kalau untuk Aitera 30 cm jarak amannya, harus ada intermediate jarak 30 cm-nya, ya, 30 cm paling aman. Kemudian boleh manipulasi. Itu satu titik. Kemudian sesak, boleh di mana lagi? Boleh di titik PC6 dan titik LU11. Nah, ya. Karena saya nggak tahu penanyanya hari ini menanyakan sampai di luar topik. Kalau saya tahu, mungkin saya sediakan tadi poster banyak-banyak, ya.
Ini kebetulan kan saya nggak tahu, dari posternya terbatas ini. Tapi bagi para upline senior nanti boleh ajarkan downline-nya di mana, yaitu di titik LU11 ya, titik LI4 ya, titik PC6 untuk sesak. Untuk sesak ya. Oke, sedangkan lokalisasinya tadi itu yang titik refleksinya, titik jauhnya. Yang lokalisasi boleh blowing di dua tiga jari di bawah jakun, tegak lurus di situ. Itu nama dalam bahasa akupuntur titik tientu ya. Itu titik khusus akupuntur ya. Jadi nggak ada ST berapa, CV berapa, nggak ada, itu titik khususnya, extra point, blowing di situ. Ya, boleh manipulasi. Nah, boleh manipulasi. Kemudian blowing di dada boleh nggak? Boleh. Cuma gini, dari pengalaman klinis kali, kalau memang sesaknya udah dalam masa eksaserbasi, dalam masa serangan akut, kita memblowing di dada ya, kadang-kadang cepat reda, tapi kadang-kadang malah tambah sesak karena suhu dari blowing tersebut pada saat si pasien lagi serangan sesak, autoimunnya, homeostasis tubuhnya lagi labil. Jadi suhu dari blowing tersebut bukannya menyamankan dia, kadang-kadang membuat dia tambah nyesek. Jadi untuk blowing di dada tidak disarankan. Ya, kecuali kami dokter yang melakukan. Sorry ya, bukan sombong ya, sok jago dokter pula yang boleh lakukan. Ya, maksudnya kalau tenaga kesehatan yang lakukan ya dengan alat-alat kesehatan standby, oke, silakan. Tapi kalau dilakukan di rumah, jangan. Pilih yang aman-aman aja. Dada jangan di blowing. Blowing aja di titik tentunya yang di bawah jakun tadi, dan titik-titik refleksi jauhnya. LI4, LU11 ya, atau PC6. Gitu. Pasti bisa ada, kecuali kalau sesaknya udah stadium 4 itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi kalau hanya sesak-sesak stadium 1 pasti ada hasilnya. Yakinlah dan percaya Bu, ya. Yakin dan percaya dengan bohongan dari Dokter Ivan ini, pasti ada hasilnya. Oke, baik dokter. Dan ini ada pertanyaan dari Mr. Yun. Kalau nyeri di dada sebelah kiri, ini akan di-blow di area mana ya dokter? Nah, nyeri di daerah dada sebelah kiri sama aja ya. Daerah berarti nyeri dada sebelah kiri, berarti ini masalah jantung. Sama saja, sama dengan tadi yang serangan sesak. Jangan cari resiko, ya. Karena dia nyeri dada kiri tengah dan kiri, jangan blowing di situ. Blowing di daerah belakangnya, di titik BL13, titik Feisu BL13 ya, atau titik BL23, blowing di daerah belakang. Dan baru titik jauhnya, yaitu titik PC6-nya, atau titik LI4-nya, atau LU711-nya. Itu dia. Blowing. Jangan langsung blowing di dadanya, karena sama saja dengan serangan sesak itu. Ya. Karena nyeri dada tengah kiri, itu udah otomatis 80-90% ke masalah jantung tersebut. Ya, ada juga masalah 10%, itu karena mialgia, yaitu peregangan dari otot-otot dada, otot-otot di sekitar bagian luar dari organ jantung, itu bisa saja sehingga jadi nyeri. Tetapi umumnya 80-90% itu masalah jantung. Hati-hati kita menanggulanginya. Hati-hati ya. Oke, baik dokter. Nah dokter, ini pertanyaan untuk seseorang yang mengalami kegemukan. Apakah ada hubungannya dengan keputihan? Dan apakah kegemukan ini bisa menurunkan berat badan dengan perangkat ini, dokter? Oke. Apakah kegemukan bisa menyebabkan keputihan? Hubungan langsungnya tidak ada. Tapi hubungan tak langsungnya ada. Contoh gini, karena dia kegemukan, berarti pola diet, pola makannya sedikit di luar kontrol. Contoh ya, saya melakukan satu simulasi. Jadi dia kegemukan, ya, bisa saja pola makan, pola dietnya itu tidak teratur, lifestyle-nya, gaya hidupnya pun sedikit gak teratur. Mungkin dia suka mengkonsumsi junk food, ya. Dalam penelitian, junk food yang tidak terkontrol kadang-kadang memicu hormon tubuh tidak stabil sehingga keputihan. Jadi hubungan tak langsungnya ada. Dia karena obesitas, kegemukan, suka mengkonsumsi junk food, membuat hormon gak stabil sehingga keputihannya meningkat. Nah, ini hubungannya ya, ini hubungannya. Ini yang saya maksudkan hubungan tak langsung. Hubungan langsung, setiap yang gemuk akan keputihan, itu gak ada, gak ada cara, gak ada mesti. Kalau kayak gitu ya semua
orang yang kegemukan pasti keputihan. Enggak, ya bukan gitu ya. Itu udah pasti salah statement kayak gini. Hubungan tak langsungnya itu kira-kira beginian ya, karena dia mengkonsumsi zat-zat yang enggak bagus, hormon jadi berubah sehingga keputihan meningkat. Oke. Kemudian kalau sudah obesitas gimana cara menguruskannya dengan Aithera? Nah, Mbak Monik, kita harus apa ya, todong si penanya ini ya, ngompas ya, suruh dia beli Aithera, alat Aithera banyak-banyak. Mau kurus ya dengan Aithera dong. Ya, mau menurunkan berat badan, mengurangi obesitas ya pasti dengan Aithera, ya kan Mbak Monik kan? Ya kan? Ya, betul Ibu, sekali, ibu dokter. yang nanya ini tadi siapa namanya? Ibu Saya Aprilia. dok, April Nah, dok dari oke. Sweden. Nah, jadi Saya sudah beli dok. Saya sudah udah beli. beli. Iya, saya sudah kurus. Belum kurus dok, tapi sudah turun 13 kilo. Cuman ini pertanyaan dari calon downline saya yang ada di Nah, Jakarta. Karena dia nah, obesitas dan dia nggak percaya gitu. Kemudian juga lututnya sakit, jadi susah untuk bergerak, susah untuk berolahraga gitu dok. Kalau lutut apa jadi yang harus dibenahi yang mana dulu ini dok untuk yang obesitas seperti ini dok gitu. Nah, Bu April ya, salonnya nggak percaya. Gimana mau kita tuntun? Dia udah nggak percaya. Gimana? Bu April ya percayakan dia dulu. Bu April buat sampai dia percaya dulu, baru bisa kita tuntun. Kalau dia nggak Iya, percaya, gimana? iya. Saya kan salah satu hasil dari alat ini. Saya ingin menjelaskan lebih lagi gitu. Jadi saran dari Dokter Ivan yang hari ini buat kita semua semangat karena lucu penyampaiannya, buat kita nggak ngantuk ya Mbak Monik, luar biasa. Kalau ada saran dari dokter mana yang harus di blow dulu, yang jadi fokus karena dia juga susah bergerak gitu karena lututnya sakit gitu. Oke, baik, Bu Apria. Kalau Bu Apria sudah menjadi ikon contoh yang berhasil, kok pasangannya ini ya calonnya ini nggak percaya? Heran aku sih. Nah, kenapa? Coba Bu Apria jawab saya dulu. Bu Apria kan berarti sudah berhasil sebagai buktinya, bukti otentik, bukti objektifnya berhasil, ya. Kok calonnya masih kurang percaya? Kenapa ya? Secara pribadi orangnya belum kenal saya gitu dok. Jadi ini Gawat ini Bu, temannya teman kalau kita saya. bahaya Bu ya, gawat ya. Orangnya belum kenal ya Bu. Gimana ini Bu? Gimana dok? Orangnya belum kenal Ibu. Calon Iya, jadi itu. Nah, iya, jadi ini temannya teman saya gitu dok. Jadi belum kenal secara pribadi gitu. Cuman teman saya bercerita, dikasih tahu dan ya dia ragu-ragu kata teman saya gitu, itu loh. Mungkin oke. kayaknya sih bukan apa ya, bukan nggak sanggup tapi pelit ya. Kadang-kadang kan ada ya orang yang sebetulnya mumpuni bisa beli alat ini dan dia tahu alat ini membantu, tapi karena pelitnya minta ampun jadi berat untuk ngeluarin uang untuk beli alat, lebih baik beli obat gitu. Gitu dok. Baik, tapi dia kan nggak pelit sama untuk membeliin Bu April kan? Dia pelit beli Aiteranya. Yang penting dia nggak pelit beli Ibu April dulu. Ya kan Bu? Itu tujuannya, ya. Oke, Iya dok. Sarannya dok. caranya. Nah, kalau sekilas dari ngomongan Ibu berarti ini pasangannya obes juga, ya. Mungkin ini udah obes yang termasuk golongan overweight sekali ya, makanya lututnya sakit, ya. Yang Iya dok. harus ditanggulangi terpaksa dua-duanya Bu, karena lututnya udah sakit, berarti dia nanti bisa mencurus ke osteoartritis ya, karena proses kegemukan. Penanganannya harus dua-dua, obesnya ditanggulangi, lutut yang sakit yang menjurus ke osteoartritis itu juga harus ditangani, serentak ditangani gitu. Jadi kalau serentak ditangani ya karena kita kan pakai Aithera, tentunya Aithera lah Bu, mana mungkin apa untuk menangani ini saya bilang pakai misalnya dengan alat yang lain ya, tentunya dengan Aithera Bu gitu kita menanganinya ya. Jadi ditangani karena dia kegemukan, perbaiki dulu pola diet dan lifestyle-nya. Kalau dia suka begadang, kalau pas lagi Ibu April gak ada dia suka berhappy-happy, berhura-hura, suruh dia perbaiki dulu lifestyle-nya, gaya hidupnya diperbaiki. Pola dietnya harus diperbaiki dengan disertai olahraga yang teratur, baru kita lakukan penanganan dengan Aithera yang konstan, baru menimbulkan hasil.
Penanganan dari Aiteranya karena dia kegemukan, ya kegemukan kita turunkan ya berat badannya dari segi medisnya. Mungkin nanti itu ada di blowing di sekitar telinga, ada di blowing di sekitar organ perut, organ lengan, ya otot-otot bahu lengan dan otot-otot paha itu ada di blowing. Baru penanganan ke lututnya ini penting sekali karena dia overweight, otomatis terjadi artritis menjurus ke osteoartritis. Ini sangat-sangat penting ya. Topik waktu pertama kali bergabung dengan Aitera, topik saya yang pertama adalah osteoartritis. Nah, itu penting sekali ya. Osteoartritis penting sekali ditanggulangi. Itu nanti juga ada titik-titik untuk memblowingnya. Cuma sekarang Ibu, kalau saya jabarkan titik-titik pasangan Ibu nggak ada di tempat. Apakah bisa dimengerti gitu mengenai titik-titik yang harus dilakukan blowingnya? Kemudian, sementara pasangannya belum yakin dengan Aitera, gimana Ibu harus menanggulangi pasangannya tersebut? Ini kan jadi satu kesusahan juga. Apakah nanti Ibu melakukan telekonsul seperti saya terhadap pasien saya? Ya, Ibu konsul dengan pasangannya, nanti kamu blowing lah Aiteranya itu di sekitar lutut, di titik-titik mana akan membuahkan hasil, blowing lah di sekitar perutnya, di sekitar telinga akan membuah hasil. Apa dia mau Bu menurut itu? Karena dengan Aitera dan akupuntur dan apapun nggak mungkin bisa instan kalau udah kayak gini caranya. Udah kalau gitu pasti membutuhkan waktu. Betul Dok, setahu saya kalau orang udah kesakitan banget gitu ya Dok, udah pasrah, mau medikal dengan apa aja dia pasti mau, asal tidak pelit tadi itu, garis bawahi pelit tadi itu Dok gitu. Pasti mau Dok gitu. Tinggal saya bagaimana saya meyakinkan dan berbicara, ngajarin dan kasih contoh dengan apa yang saya alamin sendiri gitu Dok. Terima kasih untuk penjelasannya Dokter Ivan. Jangan takut Dok, tadi dokter bilang nanti jelek, botak jelek kayak saya. Jangan khawatir Dok, suami saya juga botak tapi seksi Dok. Semangat, terima kasih Mbak Monica, terima kasih Dokter Ivan, Tuhan berkati. Ya, makasih Bu, makasih, terima kasih Bu. Bu Aprilia. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Yai dan Ibu Nancy. Ini mengenai mati rasa ataupun kesemutan di telapak tangan atau di telapak kaki. Nah, ini untuk ngeblownya seperti apa ya, Dokter? Oke. Tadi di telapak tangan dan mana? Telapak kaki ya, Bu Monica? Jadi yang satunya kesemutan, yang satunya mati rasa, Dokter. Sama aja, ya. Astenia dengan plagia sama aja, sama-sama penanganannya sama aja, ya oke. Kalau untuk telapak tangan, ya, baik dia kesemutan, baik mati rasa, otomatis telapak tangan kan aman di blowing ya, aman di blowing, mau di blowing manipulasi ya, jamnya mau dibolak-balik terserah, silakan. Telapak tangan ya aman ya, tapi jangan sampai berjam-jam lah, sampai 10 jam pula sehari, gosong lah tangannya ya. Boleh silakan. Titik refleksinya mana? Kalau untuk di telapak tangan ya, jangan lupa titik LU11-nya, titik LU11 jangan lupa di blowing ya. Itu sangat penting ya. Kemudian titik PC6-nya di blowing, titik LI4-nya di blowing. Itu adalah titik-titik klinis secara akupuntur yang diinterferensikan ke Aitera. Lakukan tersebut untuk yang di telapak tangan, di samping telapak tangan di blowing. Dan titik LI4, PC6, SLU1 boleh dimanipulasi ya? Boleh, aman karena di daerah tangan aman. Silakan manipulasi. Tapi semanipulasi pun dijumlahkan nanti. Jangan melebihi setengah jam, cukup udah 30 menit udah maksimal, 20 menit, 30 menit. Nanti besoknya dilakukan lagi, besoknya lakukan lagi. Secara kontinu baru ada hasilnya. Jangan langsung dilakukan 8 jam per hari. Aduh kacau, besok masuk lagi di mass media gitu. Ternyata karena salah penggunaan, salah yang dituntun ya. Padahal yang kita tuntun udah benar gitu. Ingat, tolong sekali lagi, berkali-kali jomnya itu saya ingatkan, jangan salah pelaksanaannya ya. Titiknya udah benar, salah pula. Atau pelaksanaannya benar, titiknya salah. Pelaksanaan udah benar, titiknya salah, nggak apa-apa. Masih tak bisa ya. Kan tadi saya bilang, karena kalau gelombang terakhir, nggak tepat sasaran masih bisa. Tapi kalau titik udah benar, pelaksanaan salah, wah itu yang fatal sekali. Gosong langsung, jangan. Ya, harusnya Aitera itu, Aitera itu diciptakan untuk aman. Tapi salah gunakannya. Ibarat itu ya,
mengemudi mobil tidak ada SIM-nya, tidak ada STNK-nya, belum lulus mengemudi. Coba mengemudi mobil yang ketabrak pohon pisang gitu. Nah, ini sama aja. Jadi udah diajarkan keburu nafsu, di blowingnya berjam jadi salah. Padahal amannya itu ya. Kalau untuk masalah telapak tangan, astenia, kesemutan, plegia, mati rasa, sangat gampang menanganinya. Aman tapi disalah interpretasikan menjadi tidak aman. Itu yang sangat kami sayangkan. Demikian juga di kaki, ya, di telapak kaki kalau kesemutan atau mati rasa, telapak kaki aman di blowing. Nah, telapak kaki yang sering saya temui di blowingnya berjam-jam, sering saya temui di telapak blowing. Jangan 1000 jangan ya. Cukup 20 menit, 30 menit telapak kaki di blowing. Kemudian boleh nggak di blowing di titik mana? Untuk telapak kaki di samping ST36 dan SP6, boleh juga blowing di ST6 ya, bukan 36, ada ST6 ya, blowing di situ ya. Kemudian titik KI3 di blowing ya. Kemudian antara sela jari ibu jari kaki dan jari kedua kaki, antara sela jari tersebut di permukaan atasnya boleh di blowing. Kemudian antara sela jari kelima kaki dan sela jari keempat kaki, ya, di selanya itu di permukaan atasnya boleh di blowing, aman. Boleh dimanipulasi, lakukan konstan setiap hari. Ingat, sekali lagi, sampai gak ada suara saya mengingatkan, tidak boleh berjam-jam, itu saja. Ya, kemudian gelombangnya karena ini kaki dan tangan gak mesti low, itu boleh high intensity, gak apa-apa. Cuma ingat ya, 20-30 menit, jarakin 30 cm, jarak amannya. Jangan udah high intensity, jaraknya nempel di kulit, gosong langsung. Oke? Baik, dokter. Oke, baik, dok. Ini dari Pak Muklas. Memang tidak diinformasikan ini benjolan karena apa. Tapi kalau ada benjolan di area tubuh, ini yang akan di-blow di area mananya ya, dokter? Kalau benjolannya di area tangan dan kaki ya mungkin aman, tapi kalau benjolan di sekitar alat kemaluan nggak boleh ya. Kemaluan itu nggak boleh di blowing ya. Kalau benjolan di kaki dan tangan silakan aja, sah-sah saja boleh di blowing. Blowing benjolannya boleh dimanipulasi terbalik arah jarum jam ya, boleh. Kalau di tangan kita di samping benjolannya kita ambil titik refleksi umumnya, yaitu PC6, LI4, LU11. Kalau di kaki, di samping benjolannya di blowing, ambil juga titik umum refleksinya ST36, SP6 gitu ya, ataupun titik BL40 itu juga boleh gitu. Nah, jadi ambil titik amannya, blowingnya boleh. Tapi ingat, kembali lagi, jangan melebihi 30 menit, 20-30 menit saja ya. Hati-hati, jaraknya 30 cm dari permukaan kulit. Jangan nempel di kulit gitu. Nah, itu saja. Oke, dok. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Pak Wiono. Ya, karena suara saya udah hampir habis ini, cukup terakhir ini. Apakah ada efek samping kalau kita menggunakannya tiap hari dan ngeblownya ke seluruh tubuh? Saya tidak tahu nih kondisinya, apakah yang bersangkutan ini dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang tidak sehat, dokter. Kalau tadi dibilang blow ke seluruh tubuh ya nggak boleh dong, kan tadi udah saya bilang seluruh tubuh kan, perkataan seluruh tubuh. Berarti organ kelamin di blow, jangan. Mata di blowing, jangan. Ya, nggak saya sarankan itu. Ya coba, boleh nggak blowing di seluruh tubuh? Udah pasti jangan. Sedangkan di rambut saya bilang hati-hati, nah jangan menimbulkan kebotaan macam saya, gitu. Ya. Jadi kalau di blowing di tubuh, oke, di titik di daerah-daerah yang aman sah-sah saja. Cuma mesti dilihat dong indikasinya, kok seluruh tubuh di blowing gitu, ya. Apakah dari misalnya dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki di blowing akan mendapatkan hasil yang efektif? Apa cukup itu 30 menit 20 menit 30 menit blowing gitu banyak area? Tentunya enggak kan? Mesti tepat sasaran dong, ya. Boleh nggak tubuh di blowing? Boleh, sah-sah saja untuk daerah-daerah yang aman, silakan. Tapi indikasinya apa? Bapak yang menanya ini. Boleh nggak tubuh di blowing? Boleh, tapi seluruh tubuh di blowing apa gunanya? Harus ada indikasinya dong. Misalnya
oh terjadi kelumpuhan di tangan atau lengan sebelah kiri dengan kelumpuhan di kaki dan tangan sebelah kiri, boleh nggak di blowing? Ya boleh, tapi kan nggak mesti seluruh tubuh di blowing, boleh-boleh aja gitu. Iya kan Pak Moni, tadi pertanyaan boleh nggak seluruh tubuh di blow? Boleh, tapi indikasinya apa gitu. Kalau nggak ada indikasi, masa satu tubuh dipanasi semua, di blow semua gitu, ya kan? Sesuai indikasinya dong. Ya, dan jangan melebihi waktu durasi 20 sampai 30 menit. Lakukan kontinu per hari, pasti ada efeknya. Jadi mungkin Bapak ini merasa gini, mungkin ya saya gini. Kalau untuk tiap hari saya blowing aja sekujur tubuh saya tiap hari, ya, semua tubuhnya di blowing itu nanti pasti ada mendapatkan sehat seluruhnya. Oke, itu anggapannya mungkin salah gitu. Ya, kalau mau di blowing seluruh tubuh, bagus apa aja. Ya, saya sarankan Bapak ini mandang aja Bu Moni itu 1 jam 2 jam per hari, tambah sehat lagi gitu. Ya, jadi saya rasa gitu ya, pandangannya salah. Jangan di blowing sekujur tubuh, mesti ada indikasinya. Ya, mesti harus ada indikasi, harus ada area-area terlokalisir yang di blowing. Ya, nggak mungkin sekujur tubuh di blowing itu. Itu kira-kira. Dok, atau begini mungkin dokter. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh, sebaiknya melakukan blow itu berapa hari sekali, dokter? Untuk menjaga kesehatan tubuh, blow tiap hari, karena untuk menjaga aja kan, untuk maintenance, nggak perlu 20 sampai 30 menit. Kalau untuk maintenance 10 menit pun jadi, 15 menit pun jadi. Contoh ilustrasi untuk kesegaran vitalitas pria, oke? Blow aja di LI4 dan ST36-nya. Nanti jadi strong man lagi dia, strong untuk segala-galanya. LI4-nya 10 menit, ya, 5 menit atau 10 menit, ST3-nya 10 menit atau 5 menit, ya. Udah cukup kali dilakukan setiap hari. Gitu. Udah sangat-sangat cukup. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Dokter, untuk menutup malam ini, boleh kita diberikan satu titik khusus apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kondisi keputihan ini, dokter? Nah, oke, jadi kembali lagi seperti yang tadi saya paparkan di slide saya. Titik khusus untuk keputihan ini cukup beberapa titik yang tadi saya simpulkan di 6 titik tersebut saja. Titik CP4, CP2 jangan dimanipulasi. Kemudian titik SP6, titik ST36, titik ST40 boleh manipulasi. Titik LU7 boleh manipulasi. Cukup 6 titik itu saja sudah bisa menyembuhkan, ya, teratur ya, nggak mungkin 1 hari langsung sembuh. Untuk pengobatan kedokterannya itu nggak mungkin 1 hari sembuh, ya. Ini kita alihkan ke pengobatan Aithera, cukup itu aja lakukan kontinu, pasti menimbulkan hasil kesembuhannya, ya. Jadi apa yang saya bohongi itu benar nanti bukan bohong-bohongan. Ya, memang banyak bohongnya, tapi itu yang saya bohong itu bohong untuk benarnya. Oke. Oke, baik dokter. Oke, terima kasih banyak. Ya, malam ini sangat menyenangkan sekali mendengarkan informasi kembali dari Dr. Ivan Williamson dengan tema efektivitas Iterakar dalam penanganan leukorea. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ivan, dan juga ya, buat terima kasih Pak Moni dan terima Bapak. kasih teman-teman ya yang hadir di Zoom ini. Oke, kita berjumpa kembali minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi juga. Sampai jumpa, sehat selalu buat kita semua. Sukses untuk kita bersama. Iya, terima kasih ya Mbak Moni, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live ya. Ya, makasih dokter. Yuk, selamat malam.